Purwakarta. Japas Ekonomi Purwakarta. Baik, satu lagi weh. Betul. Purwakarta Bogor anak Bapak Ai. Satu, dua, tiga. Bogor, Purwakarta. Kanan. Sudah jadi pejabat. Terima kasih. Perkenalkan Pak Agus dan Kang Komara. Nama saya Edi. Alhamdulillah kebetulan leluhur saya di Purwakarta. Di mana Pak? Pemakaman keluarga di Gontor, Gang Sokan. Dan kebetulan Bapak saya juga lahir di Purwakarta. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa aset yang sudah kita kunjungi termasuk sekarang. Dan nanti setelah ini saya nggak tahu kita lagi. Tapi tadi jelas dijelaskan kita sudah melihat juga kondisi keresidenan dan kemudian cara gedung negara dan juga ada aset yang dikelola oleh Kabupaten Purwakarta, Taman Air Siba juga ya. Dan saya lihat kondisi aset baik itu tadi ya keresidenan itu sepertinya terpelihara dengan baik ya. Dan kita juga di gedung negara luar biasa ya, baik halaman maupun kondisi di dalam itu ini terawat dengan baik. Yang jadi pertanyaan adalah, saya sudah coba searching di Google, APBD Purwakarta ini tahun 2025 itu sekitar Bogor 2,9 triliun. Nah ini untuk gedung negara ini maupun keresidenan ini aset dimiliki oleh kabupaten atau pusat atau provinsi? Kalau untuk aset gedung negara, kita aset Purwakarta. Kalau gedung presidenan itu tidak provinsi ya. Kalau yang gedung negara ini Dispor Marbut ya. Jadi kalau pengelolaan untuk ini langsung dari alih langsung ke Artinya gini, dari APBD yang tadi 2,5 triliun tadi kan banyak buat untuk yang lain ya, infrastruktur maupun untuk perekonomian masyarakat. Ya, kira-kira ini kan cukup biaya besar juga, baik untuk gedung negara maupun juga ini. Nah, ini gimana ini? Bagaimana kebijakan pemerintah Purwakarta bisa memberikan anggaran yang cukup untuk semua izin Pak untuk pengelolaan pemeliharaan gedung negara ini yang ada di Purwakarta itu langsung dibawa ke Purwakarta. masuk ya? Bupati, kerja kerja, yang pembangunannya. Oke. Jadi kalau untuk yang di presidenan itu langsung aman bagi rumah provinsi Jawa Barat. Kebetulan kemarin saya juga kedatangan dari rumah provinsi dan dulunya dikelola UPT budaya ini sekarang diajarnya sama emas bagi rumah di provinsi Jawa Barat. Jadi makanya KDM nanti berkantor di situ ya. Betul. Betul. Jadi kalau siswa juga di bawah kayak. Kalau juga itu yang mengelolanya ada di Purwakarta. Kalau strategisnya itu ada di Dinas Marketing untuk itunya. Tapi untuk pengelolaannya, wisatanya, untuk ini adanya di pariwisata. Jadi dikelola untuk jadi fisiknya oleh. Tapi kalau untuk mau aktivasi budaya budayanya sama pariwisata. Baik, terima kasih. Next, ada dari Kalau sekiranya kita dari sini mau ke Yusuf atau ke BIN, alhamdulillah tahun kemarin Balai Ibu Rahayu kita masuk 6 besar seluruh Indonesia. Kemarin kita 2024 namanya
itu hasil terbaik kita kalah melawan Jogja. Kita kalah melawan Jogja. Ada pengakuannya kerja juga. Dan juga yang perlu kita ketahui nilainya bukan secara kita datang enggak Pak, kayak Intel datangnya. Oh, dia datang soalnya bilang nggak bilang ya, pokoknya cuma bilang. Kalau tahu bilang Pak siapin Pak nanti Pak. Betul-betul objektif ya. Betul. Jadi dia datang nanya apa gitu, aku cuma seperti biasa. Program langsung masalah gitu kan? Siap. Ada last question. Ada. Itu ibu itu Ibu kan dari ya. Ini kan pertama kali masuk, saya tertarik sama lukisan yang ada di dalam ruangan ini. Kalau bisa lukisan ini lokasinya di mana dan apa saja, kenapa kok bisa ada lihat kalau nanya ini apa? Ini namanya yang ada di dalam rumah. Gunung Bongkok. Gunung Bongkok itu kalau kita tadi Tegal Baru. Kalau ini Wanayasa, lukisan situ Wanayasa. Di tengah itu ada makam di situ juga. Ada makam juga. Ya. Ah, betul. Itu Prabu Wanayasa. Jadi benar-benar yang Bogor dan Purwakarta itu saudara kembar ya. Jadi karena Bogor saudara kembar dengan Purwakarta, Kang John ini harus dimatiin ini. Pak Hadi, ini setiap tur sejarah saya selalu bikin pin untuk apa serta bahwa saya pernah sini, saya pernah ke mana, saya mau pasangkan ini untuk Pak Hadi Pak. Ini tulisannya eksotik Purwakarta. Ini gedung ini gedung di sana tuh ya. Korwil ya, korwil. Saya pasangkan di ada ya Pak. Kiri, kanan. Sudah jadi pejabat. Terima kasih. Ini jauh. Kalau begitu, kalau baik kita lanjut ke mana Pak? Belum? Masjid. Ke masjid dulu ya? Masjid. Nah, sama dulu ya. Oke, saya mau tambah satu lagi. Oh, tambah lagi Pak. Jadi kan tanggal 20 Juli ini ulang tahun Purwakarta ya Pak? Ya. Dan tanggal 20 itu nanti air mancur menari itu akan dinyalakan lagi ya Pak ya? Kalau lihat air mancur yang lebih besar dari di Singapura dan di Kuala Lumpur, silakan datang ke Purwakarta tanggal 20 Juli. Ya, betul. Kebetulan nanti untuk hari ini kita disambungkan dengan yang dari provinsi Pak. Jadi rencana waktu kemarin saya cium dengan provinsi kita tanggal 21, provinsi tanggal 22. Kebetulan kemarin saya ngobrol sama orang provinsinya, saya nanti ada Pak Habib. Jadi kita jalannya untuk event terakhir tanggal 22. Yang hancurnya tahu tanggal? Mungkin hari-hari. Hari-hari. Tanggal 22 ya, mudah-mudahan. Mungkin nanti juga akan diikut. Ya, jadi biar Java lebih depan. Nanti dari saudara kami kasih tahu saya nanti usaha antri. Ya. Serius Pak? Ya. VIP ya. Nanti kita pakai tujuan lagi itu. Baik, apa aja bagian dari pariwisata? nggak pakai war ya, kita Masuknya air mancur. nggak datang ke kita tidak pakai war. Jadi barangkali ada teman yang mau itu, kita mulai. Oh, tuh. Kita
Kalau ada yang mau ngelihat air mancur, kita nggak usah ngantri ya, Pak Habib ya. Kita di sini. Nanti lihat dari bayarnya. Iya. Nanti Pak. Tapi buat tulisannya ini loh. Iya. Bawa pinnya berarti. Iya. Itulah orangnya beliau sudah dilatih. Oke, jawaban saya. Ibu bapak sudah cukup ya? Ya, kita next. Nah ini baju ini mungkin setelah ini juga saya koordinasi Pak Kapil sebagai instruktur yang Pak saya juga akan menyampaikan di Pak Jody, Pak Abdullah, supaya kita terus sinergi ya Jabodetabek ini terus sebetulnya ya. Siap. Jadi tadi ingin mendorong ada kartu bersama. Ya, kartu bersama. Kartu bersama. Jadi Purwakarta plus Jabodetabek dan sekian kota. Jadi kalau ada saling kunjung dari antar kota itu kita ada kartu bersama. Kalau memasuki hotel seperti UMKM destinasi ada potongan. Oh. Setuju tidak? Setuju. Jadi lagi berdua bersama kalau bentuknya digital atau apa nanti kita improve lah ya. Jadi saya kira ada tadi kan ada privilege lah dari kota-kota yang khusus ini. Iya. Privilege itu tadi itu nonton yang macam ya, macam menarik sangat pribadi. Terus dari terus kan? Iya. Demikian kita tutup saja di rangkaian di Gedung Negara ini. Kalau ibu nanti mau menyempatkan foto di pendopo atau di depan, kita foto dulu bersama di Gedung Negara. Ya. Saat ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di sini boleh? Boleh. Yuk, di depan boleh. Kita di sini di depan gedung. Di air. Jadi apa tagline-nya Pak Joni? Dari diulang dari apa? Ya. Baik, ini ada permintaan diulang. Harusnya ini ada Pak Komara yang lebih berkompeten untuk menceritakan tentang sejarah pendopo ini. Ya, ini pendopo yang di tangan Japasian semua itu adalah pendopo yang dibangun pada tahun 1856 oleh Bupati Purwakarta Raden Sastra Diningrat I. Sastra Diningrat I. Akan tetapi pendopo ini bukan pendopo yang pertama, karena pendopo yang pertama itu yang dibangun pada tahun 1818 oleh Dalem Salawat atau Raden Temenggung Arya Suryawinata yang lokasinya berada di area Situbulen. Nah, ketika pendopo ini dipindahkan bersamaan dengan dibangunnya gedung negara ini, seluruh konstruksi kayunya itu digotong rame-rame oleh seluruh warga Purwakarta dan dipindahkan ke sini. Kemudian dibangunlah semuanya dengan berbahan baku yang ada di Purwakarta, termasuk lantainya atau yang disebut dengan tehel kalau orang zaman dulu itu. Cuman sekarang ini karena dalam perkembangan waktu ada beberapa konstruksi ini sudah dibuat baru, termasuk lantainya sekarang ini menggunakan teraso. Jadi ujungnya itu tidak diangkat, tetapi gedung negara marmernya masih tetap. Masih tetap seperti tahun 1856. Adapun keberadaan pendopo ini di dalam istilah Sunda itu tidak dikenal pendopo, tetapi balai paseban. Fungsinya adalah untuk menerima rakyat ketika mengadukan hal ihwal tentang persoalan-persoalan yang tengah terjadi kepada Bupati. Demikian pula Bupati menerima tamu-tamunya di Balai Paseban ini, termasuk Bupati bertemu dengan Wedana atau dengan seluruh pejabat setingkat di bawah tingkat Bupati, bertemunya di Balai Paseban ini. Kalau yang sekarang ini kurang lebihnya sebagai ruang rapat, sangat terbuka sekali. Jadi posisinya itu sama persis seperti pusat-pusat pemerintahan yang ada di Jawa, termasuk yang ada di Sunda ini, di Jawa Barat. Jadi keberadaan pendopo yang berhadapan dengan rumah Bupati, di sebelah sananya adalah Masjid Agung, di depannya adalah alun-alun. Tata letak seperti ini sama persis di hampir semua kota yang ada di Jawa Barat dan mungkin juga di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya, itu sama. Jadi itu adalah kultur daripada tradisi Jawa. Mungkin itu pembuka dari saya dan bisa ditambahkan nanti oleh sejarawan kita Bapak Komara.
Ya, kurang lebih sudah begitu, apa yang disampaikan sudah betul. Jadi pendopo pertama itu plus rumah ada di Situbulet. Itu, cuma sekarang dulu rumahnya itu disebut Bumi Ageng. Kalau di Google nanti ada ya, saya share ke Bapak. Cuman sekarang memang sudah berubah fungsi, tapi termasuk pendoponya itu ya dipindah ke sini karena pusat pemerintahan tidak lagi di sekitar Situbulet, hanya gedung presiden saja yang tersisa di sana. Maksudnya yang dikelola oleh Pak Bupati, cuma di sini termasuk ada sarana pelengkapnya kan, alun-alun, terus ada LP, masjid gitu. Struktur kota yang hampir sama lah di setiap kota-kota yang termasuk ke kategori tua ya di Nusantara. Ya, mungkin tambahan di depan di gedung negara itu ada beberapa tebikar, ya, ada ciri khas Purwakarta yang sampai hari ini masih tetap menjadi sentra industri gerabah di Pleret. Nah, jadi industri gerabah yang ada di Jawa Barat ini termasuk yang pertama dan tertua yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau Bapak Ibu kalau buat air minum, kendi, apa semuanya itu gerabah itu semuanya yang terpusat di Pleret. Pleret ini juga hampir serupa ada di Cirebon ya. Dan sama memang produksinya gerabah. Jadi kadang penamaan sebuah wilayah tuh mengalami duplikasi. Macam di Bogor ada berenang siang gitu ya. Di Purwakarta ada. Ada di Pasar Rebo ada berenang siang. Sukasari ada ya. Jadi memang kemungkinan besar dulu yang memberi nama itu tokohnya sama. Dia ke satu tempat menduplikasi nama yang sebelumnya dia pakai gitu kan. Biasanya gitu. Dan kenapa sering ada penamaan yang sama? Biasanya terjadi duplikasi ya dari tokoh yang sama. Kalau ini kereta kencana ini baru Bu. Nah, ini bukan peninggalan, ini baru sejak zaman Pak Deddy Mulyadi. Ya, dan yang paling fenomenalnya kan terakhir dipakai di upacara kenegaraan di sana negara ya oleh Presiden Joko Widodo ya. Beberapa kali. Sekarang mungkin Agustus sama Pak Prabowo mungkin dibawa lagi nih. Ini mau dibawa lagi. Meneruskan tradisi yang sebelumnya kan. Ya kereta-keretanya dari sini dari Purwakarta. Hebat ya KTM ya. Bisa melestarikan budaya. Iya, masih model dulu diproduksinya zaman sekarang. Jadi ini tadi lagi untuk mengenang kembali, jadi supaya melekat nilai eksotiknya tadi, eksotik, eksentrik dan klasiknya gitu. Jadi kalau bahasa sudah mah supaya nyurup Bu gitu. Paham ya? Supaya nyurup dengan suasana di sini gitu kan. Suasana klasik. Karena gedungnya klasik ya memang ini kendaraan moda transportasi zaman dulu Bupati seperti ini. Jadi ini tempat parkir kereta di sini. Tapi ini tata letaknya masih sama. Asli. Cuma memang ini dikemas aja dibungkus, diganti motifnya. Jadi dari dulu memang ya paling tidak sejak saya ada di Purwakarta lahir di sini bentuknya seperti ini, tidak berubah. Saya lahir kebetulan Sabtu Mesesi. Jadi orang purba.
P1 Binjen. Kang Eri, tahu nggak itu buah apa? Ada pertanyaan tadi. Belum tahu ya? Nanti kita cari sejarahnya deh. Tinggal diklik di Shopee aja. Enggak, itu yang ada. Kayak warna-warni hijau borong. Terbuahan itu. Oh, kira apa? Sebelah sini. Sini bisa, ke sana bisa. Bebas. Sini aja sini. Ini masih sholat dulu kan katanya. Oh. Ya boleh. Ya itu dok, tapang. Buat ikan cupang. Buat jadi warna-warni. Kampungnya. Jadi dia tuh selesai menjabat bupati 2 periode, pulang kampung istilahnya, menata kampung yang dinamai Papua. Namanya sih Ini baik. Kanan terus. Terus. Sekarang oke. Ada di sini.